Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like dan juga berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Yes. Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Bab 1271 sampai bab 1275. Inspirasi Suziyu tiba-tiba membuat Du Haiking tercerahkan. Dia mengangguk setuju dan berkata, karena dermawan ini ingin menenangkan kita dengan baik dan menjaga rahasia bahwa kita masih hidup, dia pasti tidak akan menempatkan kita begitu saja di hotel yang tidak ada hubungannya dengan itu. Selain itu, dia juga mengirim begitu banyak orang ke pintu. Kemungkinan besar, seperti yang Anda katakan, hotel ini adalah miliknya, bahkan jika tidak, maka dia harus memiliki hubungan yang mendalam dengan hotel ini. Suziyu mengangguk, dia dengan penuh semangat berlari ke meja di ruang tamu suite dan membuka laci. Umumnya hotel akan meletakkan beberapa alat tulis di atas meja untuk ditulisi oleh tamu, dan nama hotel akan tercetak di atasnya. Ketika dia melihat tulisan Jinling Buckingham Palace Hotel di atas kertas surat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Bu, hotel tempat kami menginap bernama Istana Buckingham. Saya ingat Istana Buckingham sepertinya dimiliki oleh keluarga Ye, kan, Du?" Haiking tiba-tiba, dia ketakutan, Istana Buckingham, mungkinkah itu benar-benar dia? Awalnya, Du Haiking juga memikirkan apakah dermawan yang disebutkan oleh putrinya mungkin adalah putra Ye Changying. Tapi dia juga membatalkan tebakannya sendiri. Bagaimanapun, putra Ye Changying telah hilang selama beberapa tahun dan tidak pernah kembali ke rumah Ye. Tidak mungkin tuan muda malang yang terjatuh di luar memiliki kemampuan yang begitu kuat. Namun kini, begitu dia mendengar bahwa hotel yang dia tempati adalah Istana Buckingham, dia langsung mulai meragukannya lagi. Di sini, Suziyu melihat ibunya terkejut, dan bahkan berkata, jadi dia tanpa sadar bertanya, "Bu, apakah kamu tahu sesuatu? Siapa yang kamu bicarakan?" Du Haiking pulih. "Ayolah," dia berkata dengan ekspresi yang rumit, "sebenarnya, ada anak laki-laki lain di keluarga Ye yang telah hilang selama bertahun-tahun." Suziyu tiba-tiba menyadari, dan berseru, "Bu, kamu sedang membicarakan tentang putra Paman Ye, kan?" Haiking mengangguk dan berkata dengan tenang, "Iya, itu dia." Sebagai sama-sama wanita, Suziyu sangat memahami hati ibunya. Dia tahu bahwa ibunya telah sangat mencintai Ye Changying selama bertahun-tahun, dapat dikatakan bahwa dia sangat tergila-gila pada Ye Changying. Meskipun Ye Changying telah meninggal selama hampir 20 tahun, ibunya masih merindukannya. Karena itu, ibuku datang ke Jinling setelah mengetahui fakta bahwa ayahnya telah selingkuh, dan kemudian dia dibunuh karena ingin membeli bekas kediaman Ye Changying. Du Haiking tidak menyembunyikan apapun dari putrinya, jadi dia tidak terkejut ketika Suziyu menyebutkannya. Suziyu bertanya dengan heran, "Bu, bukankah putra Paman Ye menghilang setelah kematian Paman Ye? Saya ingat keluarga Ye tidak pernah menemukan keberadaannya. Menurut Anda mengapa dialah dermawannya?" Du Haiking mengangguk dan berkata dengan serius, "Hari itu di rumah tua Paman Yemu, aku melihat seorang anak laki-laki yang mirip dengan Paman Yemu ketika dia masih muda. Dia tampak berusia sekitar 6 atau 7 tahun, lebih tua darimu. Berapa umurmu?" "Aku tentang seumuran dengan kakakmu, usianya juga sesuai dengan putra Paman Yemu." Suziyu mau tidak mau bertanya, "Mungkinkah ini kebetulan? Lagi pula, ada banyak orang yang mirip." "Tidak," Du Haiking berkata dengan serius. "Jika semuanya benar-benar hanya kebetulan, sebagian besar hanya akan terjadi dalam satu dimensi. Misalnya, jika Anda secara tidak sengaja bertemu seseorang yang terlihat sangat mirip dengan saya, ini normal. Wajar jika aku secara tidak sengaja bertemu seseorang yang terlihat sangat mirip dengan Paman Yemu." Tapi, ketika Du Haiking mengatakan ini, nada dan ekspresinya menjadi sedikit lebih serius. Dan dia melanjutkan, "Tapi, saya bertemu pemuda ini secara kebetulan di Jinling. Paman Ye Anda terbunuh di Jinling dan putranya menghilang di Jinling.
jadi ini adalah kebetulan kedua. Juga, saya tidak hanya bertemu di Jinling. Dia tiba, saya bertemu dia di gerbang bekas kediaman Paman Ye. Jika dia tidak ada hubungannya dengan Paman Ye, mengapa dia muncul di sana? Su Ziyu terdiam sejenak, mengangguk, dan berkata dengan serius, Bu, menurutku, analisismu sangat masuk akal. Pemuda yang Anda lihat di depan pintu bekas kediaman Paman Ye kemungkinan besar adalah putra Paman Ye. Karena itu, Su Ziyu mengganti topik pembicaraan dan berkata, Bu, jika putra Paman Ye menghilang di Jinling dan selalu berada di Jinling, orang yang kamu lihat mungkin memang putra Paman Ye. Tetapi putra Paman Ye mungkin bukan dermawan. Apakah Anda memiliki bukti yang jelas untuk ini? Du Haiking menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak memiliki bukti langsung. Lagi pula, saya belum melihat orang yang Anda sebutkan sampai sekarang, dermawan. Tapi sejak itu dermawan mengatur kami di hotel keluarga Ye, saya yakin dia pasti memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga Ye. Su Ziyu berpikir keras, dan berkata di mulutnya, jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan, jika putra Paman Ye adalah dermawan, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat setelah bertahun-tahun di Jinling sendirian tanpa ada yang bisa diandalkan? Itu tidak masuk akal. Bahkan keluarga seni bela diri terkemuka pun tidak dapat mengembangkan master seperti ini. Begini, keluarga He sangat kuat sehingga mereka dengan sepenuh hati mengembangkan Suruoli menjadi sebuah bakat. Tetapi kekuatan Suruoli 10 kali lebih buruk daripada intoleransi ribuan mil jauhnya, para ninja yang menculikku di Jepang saat itu. Kurasa Suruoli bisa hampir tidak menang 1 lawan 1, dan pasti akan kalah dalam 1 lawan 2. Du Haiking tersenyum tipis, saya tidak bisa mengatakannya dengan baik. Tetapi intuisi saya memberitahu saya bahwa dermawan yang Anda cari adalah yang paling kemungkinan besar adalah dia. Su Ziyu menghela nafas, lalu berkata, tapi aku masih tidak mengerti. Jika dermawan itu benar-benar putra Paman Ye, maka dia harus membenci keluarga Su. Bagaimanapun, itu adalah anti-Ye aliansi yang ayah ingin dirikan saat itu. Dan keluarga Su telah bermasalah dengan keluarga Ye selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa menyelamatkan kami, terutama aku dan kakakku. Kami berdua nama belakangnya adalah Su. Baginya, kita adalah anak-anak musuh. Du Haiking menggelengkan kepalanya, saya tidak dapat memahami pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi saya yakin cepat atau lambat kita akan mengetahuinya. Bagaimanapun, dermawan ini tidak menyelamatkan kita, dia menempatkan kita di sini, yang berarti dia telah menjaga ikatan dengan kita, dan aku yakin dia akan mengungkapkan warna aslinya di Gunung Lusan dalam waktu singkat. Su Ziyu mau tidak mau menjadi sedikit bersemangat, dan berkata pada dirinya sendiri, berbicara pada dirinya sendiri dengan suara rendah, dermawan telah menyelamatkan keluarga kami yang terdiri dari 3 orang berkali-kali. Jika saya benar-benar dapat melihatnya, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikannya dalam hidup saya. Saat dia berbicara, ekspresinya tidak dapat membantu tetapi mengungkapkan sedikit rasa malu dan kerinduan seorang gadis muda terhadap kekasihnya. Itu juga bukan salahnya, wanita manapun yang pernah mengalami 2 situasi hidup dan mati, dan orang yang menyelamatkannya 2 kali memiliki wajah yang sama, mungkin akan merasa senang terhadapnya. Terlebih lagi, Su Ziyu telah memikirkan Ye Chen sejak dia kembali dari Jepang. Kali ini, tidak hanya melihat Ye Chen, tetapi juga diselamatkan oleh Ye Chen lagi. Bahkan Ye Chen bahkan menyelamatkan ibunya, yang telah sepenuhnya memikat hati kebanggaan Su Ziyu yang kekanak-kanakan. Du Haiking memandangi putrinya dan tidak bisa tidak memikirkan pemuda yang dilihatnya di luar bekas kediaman Ye Changying. Saat aku memikirkan dia, mau tak mau aku memikirkan cinta dalam hidupku, Ye Changying. Sesaat, matanya berkaca-kaca, dan dia menghela nafas dalam hatinya. Ziyu, aku khawatir dia sudah jatuh cinta pada dermawan itu. Jika yang dia cari benar-benar putra Changying, maka itu benar-benar tipuan takdir. Ketika Ye Chen menempatkan ibu dan anak perempuan Du Haiking dan Su Ziyu di Hotel Istana Buckingham, dia tidak menyangka bahwa hotel tersebut akan mengungkapkan identitasnya sampai batas tertentu. Setelah dia memposting videonya di internet tadi malam,
dia tidak lagi memperhatikan masalah ini. Karena dia tahu bahwa video ini pasti akan menyeret Su Chengfeng dan seluruh keluarga Su ke dalam rawa perang salib oleh seluruh rakyat. Dan video tersebut ia unggah ke platform video pendek yang diakuisisi oleh keluarga Ye, sehingga tidak perlu khawatir keluarga Su akan mempublikasikan video tersebut. Karena bagi keluarga Ye, berapapun uang yang mereka berikan, mereka tidak akan mampu menangani urusan keluarga Paman Su. Sangat mustahil bagi Ye Zongquan untuk melewatkan kesempatan emas ini untuk mempermalukan dan menyerang keluarga Su. Bangun di pagi hari, Xiao Churan masih tertidur lelap, dan Ye Chen turun dari tempat tidur untuk mandi ringan. Ketika dia sampai di lantai pertama, Ma Lan, ibu mertuanya, sudah memasak dengan kruk. Meskipun Ma Lan mengalami patah kaki, dia sangat aktif selama ini. Selama itu adalah pekerjaan rumah sesuai kemampuannya, dia tidak akan mengabaikannya sama sekali. Saat ini, Ma Lan sedang menonton dengan nikmat sambil memegang ponsel, sambil menjaga nasi goreng telur di penggorengan, dan terdapat kruk aluminium di bawah ketiak lengan kanannya. Mendengar Ye Chen turun, dia segera sadar kembali, dan berkata dengan gembira, "Oh, menantuku yang baik, datang dan lihat, sesuatu yang besar terjadi pada kita di Jinling." Namun, dia tetap berpura-pura penasaran dan bertanya, "Bu, apa yang terjadi?" Ma Lan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tahukah kamu bahwa ada keluarga yang sangat berkuasa di Yanjing?" Keluarga Su bernama Su. Ye Chen mengangguk, "Oh, aku pernah mendengarnya." Ma Lan buru-buru berkata, "Orang tua dari keluarga Su ini sangat jahat hingga dia mengeluarkan nanah dan meneteskan kotoran. Dia bahkan menyewa seseorang untuk membunuh menantu perempuannya. Kamu pikir pria ini apakah dia bajingan kura-kura?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Dengarkan apa yang kamu katakan, lelaki tua bernama Su ini benar-benar bajingan." Lebih dari itu, Ma Lan mengertakkan gigi dan berkata, "Semua orang bisa membunuhnya, sekarang hukum sudah beradab, jika tidak, jika kita membiarkannya dalam masyarakat feodal, hal lama seperti itu harus dihukum, menantu yang baik. Tahukah Anda Ling Chi, algojola yang terus mengiris tubuhnya dengan pisau, seperti koki barat di TV yang mengiris ham, memotong irisan tipis sekaligus, dan butuh 3 hingga 5.000 pisau untuk membuatnya mati." Ye Chen melihat gigi Ma Lan hampir patah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bu, mengapa ibu begitu bersemangat?" Ma Lan berkata dengan marah, "Saat aku melihat ini, berita, aku baru memikirkan nenek bajingan itu dari awal. Wanita tua sialan itu sama buruknya dengan lelaki tua sialan bernama Su ini. Sial, ketika kita berada di pusat penahanan, tahukah kamu betapa kejamnya dia adalah? Benda lama itu bisa pergi. Saya kehilangan keseimbangan, dan ketika saya dipukuli, saya masih memukul saya dengan keras. Saya ingin memukuli saya sampai mati di pusat penahanan." Kedua orang tua ini sangat buruk terhadap mereka menantu perempuan, mereka hanyalah sepasang pelacur yang marah satu sama lain. Ye Chen tidak menyangka Ma Lan akan memikirkan Nyonya Xiao melalui tindakan Tuan Su, dan terdiam beberapa saat. Saat ini, Ma Lan hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Saya turut berduka cita untuk wanita bernama Du Haiking ini. Menurut saya dia pasti wanita baik dengan hati yang baik, ketampanan, dan kebijaksanaan seperti saya. Hanya saja bahwa Tuhan tidak membedakan. Kami sangat baik. Wanita tidak bisa bertemu ibu mertua yang baik dan ayah mertua yang baik." Ye Chen sangat malu hingga dia merasa seperti kanker. Bagaimanapun, Du Haiking berasal dari keluarga terkenal di ibu kota, dan dia jelas merupakan sosialita teratas di kalangan wanita. Dia jauh lebih unggul dari Ma Lan dalam segala aspek. Tetapi Ma Lan berani mengatakan bahwa dia hanya seperti Du Haiking, yang menunjukkan bahwa dia juga berkulit tebal. Tidak ada batasan untuk itu. Namun, Ye Chen terlalu malas untuk menceritakan lebih banyak padanya. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Bu, kamu sibuk dulu, aku akan pergi ke halaman untuk mencari udara segar." Meskipun Ma Lan masih diliputi kemarahan, setelah mendengar ini, dia buru-buru berkata sambil tersenyum tersanjung, "Menantu yang baik, tolong pakai lebih banyak pakaian, di luar dingin hari ini."
Oke, Marvan keluar rumah dan pergi ke halaman untuk memanggil Chen Zekai. Begitu panggilan telepon masuk, suara Chen Zekai terdengar, "Tuan." Ye Chen bertanya, "Chen tua, bagaimana situasinya di sana?" Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, di sini, di hotel, bagian administrasi lantai masih dalam pengamanan ketat, pertahankan surat tersebut, kecuali orang kepercayaan saya, bahkan pelayan biasa dan satpam pun tidak boleh mendekat. Sedangkan untuk Budu dan Busu, bawahan saya baru saja melapor kepada saya bahwa Busu ingin sampai jumpa dan ingin tahu identitasmu, tetapi orang-orangku tidak memilikinya. Terungkap, biarkan mereka tinggal di kamar, dan kirimi mereka sarapan saja. Selain itu, saya menerima kabar bahwa lelaki tua Su Chengfeng itu telah melarikan diri Yanjing semalaman. Pesawat berangkat dari bandara Yanjing, terbang ke timur menuju Laut Lepas, lalu mengitari bagian selatan Selat Taiwan, lalu terus ke utara. Kami mendarat di Suzhou dan Hangzhou sekitar pukul 6. Jalur penerbangan pesawat itu seperti kail besar. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Lari mengapa dia mengambil jalan memutar yang begitu jauh ketika pergi ke Suzhou dan Hangzhou? Apakah Anda takut orang lain akan mengetahui lintasan aslinya? "Iya," Chen Zekai berkata sambil tersenyum, "beberapa media tidak mengetahui situasinya. Mereka hanya tahu bahwa pesawatnya lepas landas dari Yanjing dan menuju ke timur. Setelah terbang ke luar negeri, semua orang mengira dia telah melarikan diri ke Jepang untuk menghindari pusat perhatian." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Dia berlari ke Suzhou dan Hangzhou bukan hanya untuk menghindari pusat perhatian. Suzhou dan Hangzhou sangat dekat dengan Jinling. Saya pikir dia masih merindukan Jinling." "Ya, saya pikir juga." Begitu, Chen Zekai berkata dengan serius, "Keluarga Su memiliki pengaruh di Suzhou dan Hangzhou. Tuan Su mengarahkan urusan di Jinling di sana, dan dia secara pribadi berada di garis depan." Ye Chen segera memerintahkan, "Panggil Wu Donghai ke Jinling cepat, jika tidak, Su Chengfeng mungkin akan menemukannya." Memahami situasinya setelah dia pulih. Meskipun Wu Donghai telah menyerah sekarang, dia telah banyak menderita di tanganku. Dia mungkin memanfaatkannya. Manfaatkan kesempatan ini untuk bergabung dengan Su keluarga untuk melawanku. Chen Zekai tiba-tiba menyadari dan berseru, "Oh, bagaimana aku bisa melupakan Wu Donghai?" Dengan gaya akting rubah tua seperti Su Chengfeng, ketika dia tiba di Suzhou dan Hangzhou, dia pasti akan mengambil tindakan terlebih dahulu keuntungan dari masyarakat lokal di Suzhou dan Hangzhou. Kita perlu memilah semua faktor yang tidak pasti sebelum membuat rencana apapun. Mungkin Wu Donghai akan dipanggil pagi ini. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Seharusnya tidak secepat itu. Su Chengfeng pasti sangat khawatir tadi malam. Dia sering naik pesawat, dan dia mungkin tidak punya mood untuk istirahat. Pesawat baru saja mendarat lebih banyak dari 2 jam yang lalu. Jadi dia buru-buru mengejar, pergi ke tempat dia tinggal. Saya kira dia kemungkinan besar harus mengejar tidur pagi ini. Dan ketika dia bangun, dia mungkin melihat-lihat dulu situasi lokal di Suzhou dan Hangzhou. Jadi, Anda langsung menelepon Wu Donghai sekarang? Katakan saja saya punya sesuatu yang mendesak untuk menemukannya, dan meminta dia dan putra sulungnya Wu Xin untuk segera datang dengan helikopter. Jadi harus ada waktu. Lagi pula, kepergian Su Chengfeng ke Suzhou dan Hangzhou sangat sederhana. Keluarga Wu pasti tidak akan mengetahuinya sekarang." Berita. Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, "Baiklah, Tuan, kalau begitu saya akan menelepon Wu Donghai sekarang." Saat Wu Donghai masih tertidur, dia dibangunkan oleh panggilan telepon dari Chen Zekai. Melalui telepon, Chen Zekai memberitahu Wu Donghai bahwa Ye Chen memintanya untuk segera membawa Wu Xin ke Jinling dengan helikopter. Wu Donghai tidak berani menunda, jadi dia segera bangun dan langsung mendatangi Jinling bersama putranya. Pada pukul 10 pagi, helikopter Wu Donghai secara bertahap mendekati Hotel Chen Zekai. Saat helikopter terus turun, Wu Donghai tidak dapat berhenti memikirkan adegan di mana ayah dan anak tersebut ditembak oleh anak buah Chen Zekai terakhir kali mereka berada di sini. Saat itu adalah hari paling memalukan dalam hidup Wu Donghai.
Tidak hanya Zhang Zizu dan banyak majikan keluarga Wu lainnya yang memiliki kalimat yang sangat memalukan terukir di dahi mereka, tetapi bahkan dirinya dan putranya dipukuli keluar rumah oleh Chen Zekai. Mengingat momen itu, Wu Donghai tanpa sadar mengepalkan tangannya. Namun, dia tiba-tiba teringat pada 8 raja surgawi yang dimakamkan di kaki Gunung Changbai. Memikirkan kematian tragis 8 raja surgawi, dia tidak bisa tidak memulai perang dingin. Karena kematian 8 raja surgawi agung, dia menyadari fakta paling penting. Ye Chen memiliki kekuatan yang cukup untuk bunuh diri, bahkan seluruh keluarganya. 8 raja surgawi mengikuti perintah mereka untuk melawan Ye Chen. Ye Chen membunuh mereka tetapi tidak bunuh diri. Ini sudah menjadi takdirnya. Selain itu, dia sekarang mengetahui identitas asli Ye Chen. Jadi dia semakin takut pada Ye Chen. Pada saat ini, Wu Xin di sampingnya berkata dengan sedikit khawatir, "Ayah, menurutmu apa yang Ye Chen ingin lakukan dengan kita?" Wu Donghai buru-buru memarahi, "Brengsek, bisakah kamu memanggil Tuan Ye dengan nama depannya?" Wu Donghai Xin berkata dengan sedih, "Ayah, bukankah kita berbicara secara pribadi? Mengapa kamu begitu sensitif?" Wu Donghai berseru, "Saya khawatir kamu bodoh. Apa identitas Tuan Ye, tuan muda dari Hai keluarga? Ahli top sendirian. Kamu bisa membunuh 8 raja surgawi. Jangan memprovokasi dia. Bahkan jika kamu memanggilnya dengan namanya di belakang punggungnya, kamu akan mudah marah." Wu Xin cemberut, "Ayah, apakah kamu sedikit terlalu sensitif?" "Sensitif?" Wu Donghai bertanya kepadanya. "Apakah kamu melihat video di platform video pendek kemarin?" "Tidak," Wu Xin berkata. "Sejak insiden pemukulan adik laki-laki saya dan pertikaian antara 2 bajingan Liu Guang dan Liu Ming diposting di platform video pendek, saya berhenti bermain di platform video pendek, tetapi saya menerima berita dan saya mungkin tahu keseluruhan ceritanya." Ketika Wu Xin menyebut Wu Qi dan Liu Guang dan Liu Ming, Wu Donghai merasa sedikit kesal. Dia menahan amarahnya dan bertanya kepadanya, "Kalau begitu, menurut Anda, selain Tuan Ye, siapa lagi di Jinling yang mampu dan cakap? Apakah kamu memiliki keberanian untuk langsung mengikat putra kedua dari keluarga Su?" Wu Xin berpikir sejenak, dan berkata dengan ekspresi gugup, "Baiklah, Ayah, menurutmu, putra kedua dari keluarga Su diculik oleh Tuan Ye?" Wu Donghai berkata, "Menurut pendapat saya, di seluruh Jinling, hanya Tuan Ye yang memiliki kekuatan untuk melakukan ini. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya kecuali dia. Aku akan pergi." Wu Xin tidak dapat menahannya. Berseru, "Mengapa Tuan Ye tiba-tiba menyerang keluarga Su? Mungkinkah dia ingin menyatakan perang dengan keluarga Su?" Wu Donghai menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu alasan spesifiknya. Tapi sejauh yang saya tahu, Ye keluarga Su dan keluarga Su selalu berselisih, dan Tuan Ye mungkin ingin membalaskan dendam ayahnya." Wu Xin mengecilkan lehernya dan menghela nafas. "Perilaku Tuan Muda Ye terlalu kejam. Tuan muda kedua dari keluarga Su baru saja tiba di Bukit Aurus. Biarkan dia diculik, dan dia tidak takut akan balas dendam gila-gilaan setelah keluarga Su menemukannya." Wu Donghai berkata dengan serius. Dilihat dari kemampuannya membunuh 8 raja surgawi sendirian, dia menculik tuan muda kedua dari keluarga Su. Semudah kucing menangkap tikus. Setelah mengatakan itu, Wu Donghai menambahkan, "Jika keluarga Su benar-benar melawan Tuan Ye mungkin bisa membunuh Su Chengfeng sendirian. Dengan kemampuannya, keluarga Su bukan di Tiongkok untuk membunuh semua orang ini satu persatu. Menurutku, alasan kenapa dia tetap membiarkan lelaki tua ini tetap hidup mungkin seperti kucing yang menangkap tikus tapi tidak memakannya. Alasan utamanya bukan untuk memakan tikus itu, tapi untuk bermain dengannya dan menyiksanya." Wu Xin tidak bisa. Mau tidak mau harus panik. Melihat wajahnya yang pucat, Wu Donghai mengingatkannya dengan tegas, "Saat Anda bertemu Tuan Ye nanti, Anda harus memberinya rasa hormat yang cukup dan menjaga postur tubuh Anda serendah mungkin. Saya tidak akan membiarkan Anda berbicara. Jangan katakan apapun. Pahami, benarkah?" Wu Xin mengangguk dengan tergesa-gesa, "Begitu, Ayah." Helikopter itu mendarat di atap hotel,
dan Chen Zekai sudah menunggu di sini. Wu Donghai membawa Wu Xin turun dari pesawat dan buru-buru berjalan ke arah Chen Zekai dan berkata dengan hormat, "Tuan Chen, saya benar-benar tersanjung karena Anda mau repot-repot menyambut saya secara langsung." Setelah itu, dia memberi petunjuk pada Wu Xin berwarna dan berkata, "Cepat dan sapa Tuan Chen." Wu Xin buru-buru berkata, "Halo Tuan Chen." Chen Zekai mengangguk dan berkata, "Kalian berdua ikut dengan saya. Tuan muda sudah menunggu masuk kantorku." Wu Donghai dengan cepat mengikuti di belakang Chen Zekai selangkah demi selangkah, dan datang ke kantor Chen Zekai di lantai paling atas hotel. Saat ini, Ye Chen sedang berdiri di depan jendela kaca kantor dengan tangan di belakang punggung. Setelah Chen Zekai membawa orang itu masuk, Wu Donghai buru-buru melangkah maju selangkah, dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Ye." Wu Xin juga mengikuti dan berkata dengan hormat, "Halo Tuan Ye." Ye Chen mengangguk sedikit. Dia mengangguk dan berkata, "Wu Donghai, tahukah Anda mengapa saya datang kepada Anda hari ini?" Wu Donghai tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan muda Ye, saya benar-benar tidak tahu siapa Anda meminta saya untuk datang ke sini. Tolong jelaskan kepada Tuan Ye." Dia berkata dengan tenang, "Kemarin saya menyelamatkan menantu perempuan tertua dari keluarga Su dan cucu perempuan tertua, dan kemudian menculik Su Soude, putra kedua, dari keluarga Su. Anda pasti pernah melihat hal-hal ini di berita, kan?" Wu Donghai berkata tubuhnya terkejut dan dia buru-buru berkata, "Kembali ke Tuan Ye, kami sudah tahu apa yang Anda katakan." Ye Chen bersenandung dan melanjutkan, "Pagi-pagi sekali, Su Chengfeng, kepala keluarga Su, diam-diam pergi ke Suzhou dan Hangzhou. Saya kira, begini, selain ingin pergi ke Suzhou dan Hangzhou untuk bersembunyi dari pusat perhatian kali ini, dia juga ingin gunakan Suhang dan Hangzhou sebagai posisi garis depan untuk datang ke Jinling guna menyelidiki masalah ini, terutama untuk mengetahui keberadaan putra keduanya." Wu Donghai bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye, apakah Anda akan menyatakan perang dengan keluarga Su?" Ye Chen tersenyum, menyatakan perang tidak ada artinya. Keluarga Su selalu suka melakukan trik kotor, jadi tentu saja saya akan melakukannya tidak mengikutinya. Mereka datang di tempat terbuka. Wu Donghai maju selangkah, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Ye, jika ada yang bisa Anda lakukan untuk membantu saya, tolong beri saya perintah Anda, Ye." Chen mengangguk dan berkata, "Ada sesuatu yang benar-benar perlu saya lakukan. Saya butuh bantuan Anda." Wu Donghai buru-buru berkata, "Tuan Ye, tolong beritahu saya." Ye Chen berkata, "Saya berspekulasi bahwa Su Chengfeng akan mengambil inisiatif untuk menghubungi keluarga besar lokal di Suhang kali ini, termasuk keluarga Wu Anda. Mereka mungkin bertanya tentang situasi di Jinling, atau mereka mungkin memberikan bantuan kepada Anda dan membiarkan Anda menjadi keluarga tambahan dari keluarga Su dan bekerja untuk Su keluarga." Wu Donghai dengan cepat menyatakan posisinya, "Tuan muda Ye, jangan khawatir, saya, Wu Donghai, akan melakukan segalanya untuk Anda. Saat Anda mengikuti petunjuk Anda tidak akan pernah memiliki kontak apapun dengan keluarga Su, Ye." Chen melambaikan tangannya, "Tidak, aku hanya ingin kamu menjalin kontak dengan keluarga Su." Dari sudut pandang Ye Chen, keluarga Su sekarang berada pada titik kritis, dan mereka ditolak oleh orang-orang di seluruh negeri, jadi mereka harus segera menambah dukungan baru ke kam mereka. Selain itu, Su Chengfeng kebetulan berada di Suzhou dan Hangzhou sekarang, jadi Ye Chen berspekulasi bahwa dia kemungkinan besar akan mengambil inisiatif untuk memenangkan hati Wu Donghai dan mengubahnya menjadi anjing keluarga Su. Di mata keluarga Su sebelumnya, orang-orang seperti Wu Donghai tidak bisa menatap mata mereka sama sekali. Bahkan jika Wu Donghai pergi ke Yanjing untuk mengemis secara langsung, Su Chengfeng tidak akan memberinya kesempatan untuk bertemu. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Keluarga Su sekarang terisolasi dan tidak berdaya, baik di Yanjing atau Suzhou dan Hangzhou. Mereka harus memenangkan sebanyak mungkin rekan satu tim baru. Oleh karena itu,
Ye Chen ingin Wu Donghai menjadi agen rahasianya untuk melihat metode lain yang dimiliki Su Chengfeng. Ketika Wu Donghai mendengar ini, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Ye Chen. Namun, dia cukup khawatir dengan hal ini. Ye Chen memintaku untuk menyamar di samping keluarga Su. Bukankah itu hanya mengirimku menjadi umpan meriam? Jika keluarga Su mengetahuinya, mengapa tidak menghukum mati keluarga Wuku? Kekuatan keluarga-keluarga Wu sudah ini jauh lebih buruk daripada keluarga Su, dan setelah menyerah kepada Ye Chen, dia membayar banyak bagian. Kekuatan keluarga Wu saat ini hampir terpotong setengah. Bagaimana bisa melawan keluarga Su? Ye Chen juga melihat kekhawatirannya, dan berkata, "Dengan ringan, Wu Donghai, saya selalu membedakan imbalan dan hukuman dalam melakukan sesuatu. Jika Anda melakukan sesuatu dengan indah kali ini, saya tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk di masa depan. Dan jangan khawatir, denganku, keluarga Su tidak akan pernah melakukan apapun padamu." Wu Donghai masih sedikit bingung. Lagi pula, dia tidak tahu manfaat apa yang akan diberikan Ye Chen kepadanya dengan mengatakan dia tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Dan dia tidak tahu apakah Ye Chen akan peduli dengan hidup dan matinya begitu keluarga Su benar-benar ingin berurusan dengannya. Ye Chen melihat bahwa dia masih ragu-ragu, jadi dia berkata dengan ringan, "Wu Donghai, bagaimana kalau begitu? Jika kamu membantuku dalam masalah ini, maka aku akan membantumu menyembuhkan penyakit anakmu. Bagaimana menurutmu?" Wu Donghai berkata tanpa sadar, "Tuan Ye, kedua putraku, mereka memiliki beberapa penyakit tersembunyi yang tidak dapat diungkapkan. Bisakah Anda benar-benar menyembuhkan mereka?" Wu Qi diberi saran psikologis oleh Ye Chen. Hampir tidak ada seorang pun di negara ini yang tahu bahwa dia harus makan makanan tambahan setiap jam. Dan Wu Xin pernah mengalami patah kaki sebelumnya. Meskipun dia lebih baik sekarang, dia telah menjadi cacat seumur hidupnya. Pemulihan penuh juga tidak mungkin. Ye Chen mencibir dan berkata, "Apa maksudnya kondisi putramu? Hong Wu hampir mati di tangan Zhang Zizu. Bukankah pada akhirnya aku menyelamatkannya?" "Iya." Semangat Wu Donghai segera terangkat. Dia tahu bahwa Zhang Zizu pergi ke rumah Tianxiang untuk membunuh ayah mertua Hong Wu dan Ye Chen, Xiao Changkun. Hong Wu akan mati di tangannya, tapi dia masih diselamatkan oleh pil peremajaan Ye Chen. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu, dia diam-diam berpikir, jika Ye Chen benar-benar bersedia membantu, baik kaki Xiao Xin maupun penyakit tersembunyi Xiao Qi yang harus makan makanan seperti itu setiap jam dapat disembuhkan. Jadi, dia bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Ye, apakah Anda sungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan?" Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja." Wu Donghai buru-buru berkata, "Putra sulung saya lumpuh kakinya. Psikologi anak bungsu ada yang tidak beres lagi. Bisakah kamu menyembuhkannya?" Pada saat ini, Wu Xin, yang berdiri di sampingnya dan takut untuk berbicara, mau tidak mau menjadi bersemangat. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ini bisa disembuhkan. Tapi saya harus mengatakannya terlebih dahulu. Jika Anda membantu saya melakukan ini dengan baik, saya dapat membantu Anda menyembuhkan salah satu dari masalah kedua putra Anda." Ekspresi Wu Donghai tiba-tiba menjadi sedikit kecewa, dan dia berpikir dalam hati, "Saya hanya bisa menyembuhkan satu." Ye Chen jelas-jelas mencoba menggunakan urusan putranya untuk menggantung saya, namun, jika dia bisa menyembuhkan satu, dia selalu bisa melakukannya. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia sangat kasihan pada putra kecilnya. Jika dia benar-benar memiliki kesempatan untuk menyembuhkan masalahnya, itu akan menutupi penyesalannya yang sangat besar. Jadi, dia langsung setuju, dan berkata, "Tuan Muda Ye, jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas yang Anda percayakan kepada saya." Ye Chen tersenyum sedikit, melihat waktu, dan berkata, "Oke, kalian berdua cepat kembali. Begitu keluarga Su menemukanmu, beritahu aku sesegera mungkin." Wu Donghai buru-buru berkata, "Baik Tuan Ye." Ye Chen memandang Chen Zekai dan memerintahkan, "Chen tua, singkirkan tamu." Chen Zekai segera menunjuk dia membuka pintu, memberi isyarat mengundang, dan berkata sambil tersenyum,
Tuan Wu, tolong. Wu Donghai buru-buru berkata kepada Ye Chen dengan hormat, Tuan Ye, kalau begitu saya akan pergi kembali dulu. Xin dengan hati-hati keluar dari kamar. Chen Zekai mengirim ayah dan anak itu ke landasan di atap. Setelah ayah dan anak itu naik ke pesawat, Wu Xin buru-buru berkata, Ayah, jika masalah ini selesai, kamu harus membiarkan Ye Chen menyembuhkan kakiku. Wu Donghai berkata tanpa berpikir, kecuali sedikit timpang. Kakimu pada dasarnya baik-baik saja sekarang, tetapi kakakmu masih menderita penyiksaan setiap hari. Jadi tentu saja dia harus dirawat terlebih dahulu. Wu Xin menjadi cemas dan berseru. Ayah, saya adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Wu. Jika satu kaki saya lumpuh sepanjang hidup saya, di manakah wajah keluarga Wu? Wu Donghai berkata dengan tajam, kalau begitu, pernahkah kamu memikirkan tentang saudaramu? Pernahkah kamu pernah memikirkannya? Bagaimana dia bisa melewati langkah demi langkah ini dalam waktu yang lama? Wu Xin juga sedikit cemas dan berkata dengan cepat, adikku sudah terbiasa dengan hal itu begitu lama. Aku pergi menemui dia di kamarnya kemarin dan kebetulan bertemu dengan pelayan yang menunggunya. Saat dia memakannya, dia tidak menunjukkan rasa sakit sama sekali. Seluruh prosesnya normal, seperti pasien penyakit kronis yang minum obat dan mati rasa. Setelah mengatakan itu, Wu Xin mau tidak mau berkata, juga, izinkan saya mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikatakan. Saudara, wajah yang pantas dipermalukan telah hilang sepenuhnya sejak lama. Bahkan jika dia sudah sembuh, tidak mungkin memperbaiki kerusakan yang dia timbulkan terhadap reputasi keluarga Wu. Setelah saudaraku sembuh, maukah kamu membiarkan dia mengambil alih keluarga, urusan? Jika itu masalahnya, segera setelah dia muncul di luar dunia, orang luar akan menunjuk padanya dan mengatakan bahwa dia adalah orang gila yang memakan makanan itu dan menjadi terkenal di seluruh negeri. Kalau begitu, reputasi keluarga Wu kita akan mengalami pukulan kedua. Tetapi aku berbeda. Ayah, aku adalah pewaris masa depan keluarga Wu dan kartu nama keluarga Wu di masa depan. Jika aku muncul setiap kali di depan publik, selalu ada orang cacat yang berjalan pincang, dan wajah keluarga Wu juga akan rusak, tapi jika aku bisa pulih dan menjadi orang normal, maka saya bisa menjadi cukup polos, dan tidak ada gambaran sempurna dari sejarah hitam muncul di depan publik. Pada saat itu, ayah dan anak kita akan bekerja sama untuk membuat keluarga Wu mendapatkan kembali kejayaannya. Kata-kata Wu Xin benar-benar menyentuh hati Wu Donghai. Sebagai seorang ayah, meski ia merasa putra keduanya Wu Qi bahkan lebih menyedihkan. Namun sebagai kepala keluarga, dia akhirnya menyadari bahwa jika dia memiliki kesempatan, akan lebih hemat biaya untuk menyembuhkan salah satu dari dua bersaudara tersebut, namun hanya memilih putra tertua, Wu Xin. Seperti yang dikatakan Xiao Xin, Xiao Qi meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada orang-orang di seluruh negeri sebelumnya, dan kesan ini bisa dikatakan tak terlupakan. Jadi, meskipun kita mengambil kesempatan ini untuk mengembalikan Xiao Qi ke keadaan normal, selama dia muncul di depan umum di bidang penglihatan, itu akan membangkitkan kenangan tak terlupakan publik tentang dia. Lagi pula, dia tidak bisa seenaknya menjelaskan bahwa dia tidak perlu makan makanan seperti itu lagi setelah dia pulih. Di lantai pertama, Wu Donghai menerima lamaran Wu Xin. Jadi, dia berkata, Xiao Xin, jika kita bisa melakukan ini untuk memuaskan Ye Chen, biarkan dia menyembuhkan kakimu dulu, dan jika ada kesempatan di masa depan, mungkin kita bisa memintanya untuk memberikan Xiao Qi juga sembuh. Wu Xin tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, ya, ayah, selama kita mengikuti Ye Chen dan melakukan lebih banyak hal untuk Ye Chen, mungkin Ye Chen akan memberi kita kesempatan untuk menyembuhkan Xiao Qi. Wu Donghai mengangguk dan berkata, Xiao Xin, kamu harus merahasiakan masalah ini dari semua orang, dan kamu tidak boleh menceritakannya. Jika tidak, jika kakakmu mengetahuinya, dia pasti akan membenciku sampai mati. Wu Xin buru-buru berkata, ayah, jangan. Jangan khawatir, jika kamu membunuhku, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada dunia luar. Wu Donghai menghela nafas, hei,
jika adik laki-lakimu tidak memiliki peluang untuk pulih di masa depan, kamu, sebagai kakak laki-laki, harus mengambil jaga dia baik-baik, jaga dia. Wu Xin berkata dengan tegas, "Ayah, jangan khawatir, sebenarnya, aku sudah memikirkannya, saat kita melewati masa sulit ini di hadapan kita, dan saat suasana hati Xiaoqi sedang baik lebih stabil, kami akan mempertimbangkan untuk mengirimnya ke luar negeri. Ketika dia berada di luar negeri, dia dapat mengubah identitasnya dan memulai lagi, sehingga dia tidak akan mendapat banyak tekanan psikologis. Yang terbaik adalah pergi ke negara dengan lebih sedikit orang Tionghoa. Ini bahkan lebih baik baginya." Wu Donghai terdiam sesaat kemudian, dia mengangguk kecil. Dia juga tahu bahwa Wu Xin melakukan ini untuk menyingkirkan adik laki-lakinya agar dia bisa mendominasi seluruh keluarga Wu. Meskipun dia merasakan sedikit kekecewaan dan kehilangan di hatinya, dia tidak menunjukkannya. Dia dibesarkan di keluarga kaya, jadi dia melihat dengan jelas pertikaian terbuka dan terselubung antara saudara-saudara kaya. Di antara keluarga kaya, hampir tidak ada cinta persaudaraan yang nyata. Sebaliknya, aset puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar adalah yang paling mereka hargai. Wu Xin ingin mengirim adik laki-lakinya Wu Qi ke luar negeri, bukan karena kepedulian terhadap adiknya. Ia hanya berharap tidak ada masalah di kemudian hari. Wu Donghai tidak menunjukkannya, tetapi berkata dengan lembut dan penuh emosi, "Xiao Xin, saudaramu tidak mudah. Sebagai saudara, kamu harus menjaganya. Jika tidak ada yang lain, kamu setidaknya harus melindunginya selama sisa hidupmu. Dalam hidupnya, jangan khawatir." Ketika Wu Xin mendengar ini, dia langsung tahu di dalam hatinya bahwa ayahnya memahami niatnya. Jadi, dia berkata tanpa ragu, "Ayah, jangan khawatir, aku akan menjaga Xiaoqi selama sisa hidupnya." Ketika Wu Donghai dan putranya kembali ke Suzhou dan Hangzhou, Su Chengfeng juga terbangun dari tidurnya. Setelah bangun tidur, dia segera memanggil pengurus rumah tangga dan menanyakan perkembangan masalah saat ini. Kepala pelayan dengan jujur menjawab, "Guru, pengaruh video tersebut masih berkembang. Sekarang secara bertahap menyebar dari dalam negeri ke luar negeri. Seluruh situasi opini publik sangat tidak menguntungkan bagi keluarga Su kami. Selain itu, Du dari keluarga Du Zhenhua telah melakukan tidak kurang dari 10 panggilan, dan saya tidak berani menjawab. Beberapa pemimpin Yanjing juga memanggil orang untuk menanyai mereka. Mereka sangat marah dengan masalah ini dan meminta keluarga Su memberikan solusi yang jelas. Saya mohon maaf karena Anda sakit dan menundanya untuk sementara. Tetapi mereka membiarkan kita harus memberi pernyataan yang jelas dalam waktu 24 jam. Su Chengfeng tidak bisa menahan nafas, dan mengertakkan gigi. Platform video pendek ada di tangan keluarga Ye. Saya pikir tidak mungkin untuk terlibat dalam hubungan masyarakat. Adapun keluarga Du, kami juga jangan khawatir tentang dia. Du Zhenhua dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Bagaimanapun, saya tidak akan melihatnya. Paling buruk, saya tidak akan melihatnya dalam hidup ini. Pengurus rumah tangga buru-buru bertanya. "Tuan, bagaimana dengan pemimpinnya?" Su Chengfeng menghela nafas, "Inilah yang paling saya khawatirkan. Bahwa Liu Zhan bahkan mengikatkan bahan peledak untuk menyandera." Su Chengfeng menenangkan diri, dan berkata, "Beri aku umpan balik kepada para pemimpin. Katakan saja saya sedang dalam masa pemulihan di luar negeri. Ketika kesehatan saya sedikit membaik, saya akan segera meminta mereka untuk meminta maaf." "Baik, Tuan." Su Chengfeng menggosok pelipisnya, dia bertanya dengan sedikit lemah, "Ngomong-ngomong, keluarga mana yang memiliki kekuatan komprehensif terkuat di sini di Suzhou dan Hangzhou?" "Pramugara." Berkata dengan serius, keluarga Wu seharusnya menjadi yang terkuat. Tetapi keluarga Wu sudah lama sekali. Banyak hal yang telah terjadi, dan kekuatan mereka telah berkurang hampir setengahnya. Mereka awalnya adalah keluarga nomor 1 di selatan Sungai Yangtze, tetapi sekarang mereka tidak lagi berada di 3 besar. Su Chengfeng mengangguk dan berkata, "Keluarga Su telah fokus ke luar negeri selama beberapa tahun terakhir. Pasar belum dikembangkan secara mendalam di pasar domestik.
sekaranglah waktunya untuk segera merebut kembali pasar domestik dan sumber daya manusia, dan saya mungkin harus tinggal di Suzhou dan Hangzhou untuk waktu yang lama waktu. Jadi akan lebih baik untuk dekat dengan keluarga besar setempat akan lebih mudah. Akan lebih baik lagi jika Anda dapat mengambil keluarga Wu ini untuk Anda gunakan sendiri. Setelah berbicara, dia bertanya, ngomong-ngomong, kapan Shou akan Tanah Dao? Pengurus rumah tangga melihat waktu dan berkata, Tuan muda yang terhormat harus mendarat sekitar jam 2 atau 3 sore. Su Chengfeng bersenandung dan memerintahkan, baiklah, pergilah menemui anggota keluarga Wu untukku, beritahu mereka, dan katakan bahwa keluarga Su ingin mengundang mereka makan malam di malam hari, tetapi jangan ungkapkan identitasku, jangan beritahu orang-orang bahwa saya berada di Suzhou dan Hangzhou. Apakah Anda mengerti? Kepala pelayan segera mengangguk dan berkata, dimengerti, Tuan, saya akan menghubungi keluarga Wu sekarang. Pada saat yang sama, Su Shoudao sedang mengambil sebuah jet pribadi di Pasifik Barat terbang di atas. Meskipun dia tidak tidur sekejap pun sepanjang malam, seluruh tubuhnya sedikit bersemangat. Su Zifei, sebaliknya, sedang berbaring di mobilnya dengan suasana hati yang rumit, dengan 3 gambaran berputar di kepalanya. Foto pertama adalah ibunya Du Haiking yang mengalami kecelakaan mobil. Foto kedua adalah adik perempuannya Su Ziyu yang juga mengalami kecelakaan mobil. Foto ketiga adalah dirinya setelah menjadi kepala keluarga Su. Awalnya, ketiga adegan ini satu demi satu, dan semuanya seimbang. Namun seiring berjalannya waktu, 2 gambar pertama secara bertahap menjadi sedikit memudar, dan gambar ketiga mulai menempati posisi utama. Setelah berbicara di telepon dengan ayahnya, Su Shoudao, Su Zifei menyadari bahwa posisi patriark keluarga Su dan kekayaan yang dapat dikendalikan oleh posisi ini terlalu menggiurkan baginya. Mampu memimpin keluarga super dengan aset melebihi 1 triliun yuan hanya dengan lambaian tangan, perasaan mengarahkan negara ini hanyalah kekuatan tertinggi yang didambakan semua pengusaha. Dia dengan hati-hati menganalisis situasi saat ini, dan tidak dapat menahan perasaan lebih bersemangat, karena dia merasakan di dalam hatinya, paman kedua hilang, dan reputasi kakek benar-benar buruk. Dengan cara ini, kemungkinan ayah mewarisi Su keluarga jauh lebih besar. Ayah, aku hanya punya 1 anak laki-laki, yang berarti peluangku untuk menjadi kepala keluarga Su di masa depan jauh lebih tinggi. Bersambung.